Hi everyone, it's Sarah here. Apa kabar semuanya? Aku harap teman-teman semuanya kabarnya baik ya, puasanya lancar, amin. Oke, kali ini aku pengen banget nih ngobrolin sesuatu, tapi kali ini aku nggak sendiri, aku bareng teman aku. Dan yang pengen aku obrolin tuh sebenarnya isu yang lagi apa ya, sebenarnya kurang diperhatikan gitu di masyarakat Indonesia tersendiri gitu kan ya. Itu terkait dengan peran gender. Nah, kebetulan juga ini bentar lagi akan akan ada peringatan Hari Kartini gitu ya teman-teman ya. Dan itu tuh akan menjadi turning point gitu bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya dari wanita-wanitanya itu tersendiri gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau Hilmi say hi to everyone who's watching to this podcast. Halo semuanya, halo Sarah, aku Hilmi dan aku diajakin nih buat ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol dikit gitu tentang kesetaraan gender gitu kan. Karena tadi udah di-spill sama kamu juga topiknya gitu kan. Karena bentar lagi udah mau Hari Kartini. Yang mana Hari Kartini itu dikenal banget sama hari hari emansipasi wanita gitu kan. Tapi sepengetahuanku yang namanya kesetaraan gender di Indonesia tuh masih belum setara gitu loh. Maksudku belum setara tuh kayak masih bener-bener nggak kayak negara-negara lain gitu yang bisa di mana perempuan dan laki-laki tuh punya peran yang sama gitu. Di Indonesia itu bener-bener kayak masih kelihatan gitu loh, ada stereotipnya gitu. Kayak contohnya ibu tuh yang bener-bener harus ditugasin tugas domestik gitu, tugas di rumah, sedangkan kalau bapak tuh tugasnya untuk keluar cari uang gitu, kerja gitu kan. Dan itu tuh bener-bener masih sistemik gitu loh, masih sistemik di keseluruhan bagian masyarakat gitu. Nggak cuma dari satu keluarga aja, tapi bener-bener dari ya tetangga-tetangga gitu. Bahkan sampai konstruksi di media-media juga itu kan masih belum signifikan gitu loh yang namanya kesetaraan gender gitu. Tapi kamu inget gak sih, kita tuh beberapa pekan yang lalu ya, kita tuh sempat pernah ngobrolin soal peran gender ini. Iya. Iya kan? Dan hal ini tuh sebenarnya itu ya gak cuma di lingkungan keluarga aja gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya tuh ya ada anggapan di mana perempuan itu tuh nggak cocok gitu buat masuk ranah politik. Pernah dengar nggak sih soal kayak gitu? Iya sih, iya pernah. kan? Dan banyak politisi di Indonesia itu tersendiri itu sebenarnya ya, itu tuh benar-benar nggak punya representasi yang baik gitu. Dan tidak mendapatkan representasi itu bahkan dari masyarakat itu sendiri atau dari politiknya itu. Iya sih, benar. Tapi ya walaupun begitu aku lihat trennya udah mulai berubah ke yang baik sih. Kayak pertama kayak kita simpelnya aja deh, tadi kan kamu ngebahas politik gitu, kita lihat politisi wanita tuh udah mulai banyak gitu kan. Kayak dulu sempat ada beberapa menteri yang juga wanita gitu. Nah tapi kalau kita lihat di keseharian juga gitu, kita udah mulai sering gitu, makin kesini tuh makin sering lihat banyaknya gugatan cerai, which is on surface mungkin kelihatannya kayak hal buruk gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh kalau kita gali lebih dalam konteksnya, itu sebenarnya hal yang baik gitu. Karena artinya para perempuan ini udah mulai paham gitu loh, udah mulai mengerti gitu bahwa mereka punya hak, mereka punya peran yang jujur aja mereka tuh harusnya emang punya in the first place gitu loh, that they even need in the first place, that they have in the first place gitu. Yang mana ya jujur menurut aku itu walaupun emang ya gimana ya, di Indonesia sendiri masih belum begitu kelihatan, cuma kayak ya menurut aku itu udah mulai tren berubah ke tren yang bagus gitu nggak sih? Tapi ya, just to be clear aja nih, sebenarnya masalahnya itu di sini. Walaupun perempuan itu sebenarnya udah punya awareness ya, tapi belum tentu di pihak lain ini tuh punya awareness. Pihak lain itu yang bisa aku maksud sebagai laki-lakinya itu loh. Karena sebenarnya banyak laki-laki yang belum menerima kesadaran akan hal ini gitu loh. Dan isu ini tuh sebenarnya belum jadi perhatian gitu bagi masyarakat Indonesia itu tersendiri. Ya sayangnya gitu sih, karena ya yang namanya masyarakat emang nggak cuma terdiri dari satu pihak aja, satu lapisan individu doang, tapi juga kan terdiri dari banyak orang juga, banyak individu gitu, yang terdiri dari banyak gender juga gitu, mulai dari nggak cuma dari perempuan tapi juga dari laki-lakinya juga. Yang mana ya kalau misalnya itu nggak berubah secara sistemnya, kalau sadarnya tuh cuma di perempuannya aja dan laki-lakinya juga enggak, ya menurut aku ya sayangnya ya nggak bisa berubah sih, nggak bisa berubah segampang itu. Aku setuju sih sama hal itu, apalagi kan credits to where it's due ya, kalau ternyata Indonesia itu masih lekat banget nih sama budaya yang emang budaya patriarkinya gitu kan. Dan
sejujurnya karena konteks maskulinitas patriarki itu sendiri sih yang masih lekat di apa namanya di Indonesia itu kan, jadi ketatanan sosialnya itu juga masih lekat gitu di situ. Baik itu tuh sebenarnya dalam banyak lingkup ekonomi ada, lingkup apa namanya, lingkup politiknya ada, pendidikannya ada, ekonomi ada, even hukum gitu kan. Iya benar, kayak ya sayangnya sih emang budaya Indonesia itu masih lekat banget, masih kental banget dengan budaya maskulinitas patriarkinya gitu. Sayangnya gitu sih, yang mana ya kita ya bisa lihat aja bahkan dari stereotip, paling gampangnya stereotip dalam keluarga aja itu kan kayak bener-bener mengedepankan bahwa laki-laki itu yang punya kuasa, laki-laki yang punya power gitu ya. Ya sayangnya gitu kira-kira menurut aku. Tapi konteksnya tuh ya sebenarnya tuh bakal jauh lebih dalam lagi sih kalau sebenarnya kita gali ya. Apalagi kan aku tuh sebenarnya udah bisa nih ngeliat dari hak-hak perempuan tuh ternyata udah tertangguhkan loh. Kayak misal nih pelecehan seksual, terus juga kasus-kasus KDRT gitu kan, dan masih banyak lagi. Itu tuh sebenarnya tuh nggak cuma mengancam wanita-wanita dewasa gitu, tapi wanita secara keseluruhan itu tuh juga apa ya, secara garis besar gitu maksudnya itu juga terancam gitu loh. Dan don't get me wrong gitu kan, karena kita tadi bahas bahwa nggak cuma wanita dewasa, perempuan dewasa aja yang in trouble, tapi juga kayak seluruh perempuan. Sebenarnya dalam konteks kesetaraan gender, yang namanya laki-laki itu juga punya resikonya juga loh. Apalagi makanya kesetaraan gender itu penting. Nah, kalau misalnya kita bahas kesetaraan gender kayak dalam untuk laki-laki sendiri kan ada gitu kan istilah yang namanya kayak toxic masculinity gitu kan. Dimana kayak ya kita tuh bener-bener diekspektasiin untuk oh iya laki-laki tuh harus bisa begini, laki-laki tuh harus bisa begini gitu. Nah, yang mana sejujurnya itu tuh kayak nggak fair juga gitu. Nah, makanya kesetaraan gender itu harus ada in the first place karena ya itu biar gimana ya, biar fair buat semuanya gitu loh. Benar. Dan ini sih ini tuh lagi-lagi tentang rekonstruksi tentang konstruksi budayanya gitu kan ya. Sebenarnya tuh sadar nggak sih dari konstruksi budaya itu sebenarnya dibangun itu secara nggak sadar gitu. Dan kita tuh sebenarnya cuma diajarin kayak dari internalisasi kita sendiri ya, let's say dari keluarga kita gitu. Kita cuma diajarin cowok tuh harus kayak gitu, cewek tuh harus kayak gitu kan ya. Padahal apa ya, people didn't know any better gitu kan sebenarnya. Dan padahal tuh ya udah gitu, kayak ya udah it's okay aja kalau kita bebas mau ngelakuin apa aja gitu kan. I mean aku mau punya pekerjaan gitu kan ya, aku mau kerja, aku mau ini mau itu, and I believe you do too gitu kan. Jadi kayak ya apa ya, meskipun kita mengkritisasi hal ini gitu, I'm still glad actually, karena emang apa ya, hal ini tuh udah mulai berubah gitu trennya sebenarnya. The fact that sekarang aku udah bisa kuliah berbarengan sama kamu, yang dimana kamu tuh seorang laki-laki gitu kan ya. Dulu zaman Kartini susah kan buat kayak gitu kan. Benar sih. Dia harus dapetin validasi dulu dari masyarakat kalau dan harus make sure gitu kalau ternyata perempuan tuh bisa ini loh, bisa itu loh gitu kan. Kalau sekarang kan udah enggak ya, udah bisa mulai kelihatan lah kesetaraan itu gitu kan. Iya benar sih, I know. Dan again aku bersyukur gitu kalau kita udah mulai berubah trennya tuh ke arah yang benar gitu. Maksudnya arah yang benar tuh bukan gimana-gimana, cuma kayak kesetaraan gender tuh mulai diperhatikan gitu, mulai orang tuh udah mulai pada sadar gitu. Dan the fact that para perempuan sekarang tuh udah mulai bisa saling bekerja, saling punya peran selayaknya laki-laki gitu. I think that's a good thing, even though mungkin bakal ada challenge ke depannya dan itu nggak bakal gampang, but I think we'll get there surely. Benar banget, dan itu sebenarnya hal yang paling dasar ya, yang paling basic sebenarnya masyarakat harus tahu, tapi ternyata banyak juga masyarakat yang tidak tahu gitu kan akan itu. Ya kira-kira yang paling penting ya, paling basic mungkin kayak ya yang penting adalah kita itu setara. Iya nggak sih? Iya benar. Kita itu setara, kita tuh sama-sama manusia, kita tuh sama aja gitu. At the end of the day, we're still a human. Kita sama-sama manusia dan yang paling penting ya kita menjalani hidup kita masing-masing gitu ya. Nah, berhubung ini udah mau midnight banget ya, kita juga harus istirahat banget ya. Jadi mungkin kita udahin aja pembahasan untuk kali ini. Aku mau say thanks untuk teman-teman yang udah dengerin dan nonton podcast kita ya. So, thank you buat teman-teman semuanya. I'll see you in the next podcast. Bye-bye. Bye. Thank you.